Shalom. Hari-hari ini kita belajar lebih banyak lagi. Tapi saya mau berkata inilah masa-masa penentuan dan banyak orang di lembah penentuan. Pilih di mana engkau berdiri. Pilih apa yang engkau akan lakukan. Mari kita baca di dalam kitab Yoel pasal 3 ayat yang ke-14. Banyak orang di lembah penentuan. Tetapi dalam bahasa lainnya, lembah penentuan adalah lembah keputusan, lembah penghakiman. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saya berdoa supaya setiap kita hari-hari ini waspada. Kita sedang ada di lembah penentuan. Saudara, engkau sedang sangat-sangat ditentukan oleh sikap kita, reaksi kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, apa yang kita kejar, semua menentukan. Biar bagaimanapun, suka tidak suka, akan ada 3 hal di depan kita. Yang pertama adalah pengangkatan. Yang kedua adalah masa tribulasi, atau masa di mana gempa, di mana bencana, di mana begitu banyak kesusahan akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah masa aniaya. Persoalannya, di manakah kita akan berdiri? Apakah kita akan termasuk orang yang diangkat? Apakah kita akan masuk orang-orang yang memasuki masa tribulasi, di mana begitu banyak yang namanya bencana? Ada begitu banyak kesusahan ekonomi yang sangat-sangat susah. Dan apakah kita siap? Yang ketiga, seandainya aniaya itu sudah mulai datang, antikris itu dengan cara yang sangat-sangat lihai, dengan sangat halus berkata bahwa kita semua harus memakai tanda. Dan mereka yang tidak memakai tanda akan dibunuh secara mengerikan. Apakah kita siap? Ada 3 golongan, ada 3 masa, ada 3 kesempatan. Dan saya berdoa setiap kita menentukan di mana kita mau berdiri. Saudara, kita akan bicara yang pertama, saudara. Saudara, yang pertama adalah mereka yang diangkat. Mereka yang diangkat bukan berarti mereka santai, mereka berdoa saja dan mereka berserah. Bukan berarti kalau semua orang Kristen pasti diangkat. Ada sebuah syarat yang sangat kuat untuk mereka yang diangkat. Saudara, ayatnya berbunyi begini. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus, tidak membelok dari jalannya. Saudara, yang pertama kalau saudara mau diangkat, maka saudara harus mentalnya seorang pahlawan. Berapa banyak dari kita berpikir kepentingan saya, keselamatan saya, keuntungan saya. Dan itu bukanlah mental seorang pahlawan. Mental seorang pahlawan berpikir kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, kepentingan Tuhan. Mereka harus berpikir bagaimana memberi makan orang banyak. Mereka harus berpikir untuk mengutamakan keluarga, mengutamakan Tuhan, mengutamakan saudara, apa yang namanya keselamatan sebuah bangsa. Saudara, dan kemudian mereka juga harus punya sebuah tekad untuk berlari begitu kuat di dalam destininya. Saudara, seringkali ada banyak orang berkata, saya tidak tahu bagaimana dan mengenal destiny saya. Saudara, ambillah 3 hal. Apa yang paling kau sukai, itu adalah destiny. Saudara, kalau engkau sangat suka gambar, mungkin Tuhan panggil engkau menjadi seorang arsitek, atau panggil sebagai seorang saudara penulis komik yang memberkati, itu destiny. Saudara, kalau engkau suka masak, setidaknya engkau bisa masak untuk banyak orang. Apalagi hari-hari ini, saudara, ribuan orang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan apakah kita akan berdiam di rumah? Kalau saudara seorang pahlawan, maka saudara tidak akan berhenti dan tidak akan diam di rumah. Saudara akan mulai masak, saudara akan mulai membagikan kepada orang-orang yang mungkin saudara hari ini sudah tidak bisa makan. Saudara, seminggu yang lalu kami pergi ke sebuah panti asuhan. Bukan dari orang Kristen, bukan dari Katolik, tetapi dari aliran keras. Dan saudara, kami bawakan makanan, kami telepon, kami berkata ada berapa jumlah orang yang ada di sana. Mereka berkata ada sekitar 80 anak-anak dan kami mulai bawakan. Kami sampai di sana jam 12 siang. Saudara, dan pada waktu kami bawakan makanan, hari itu kami bawakan nasi dengan ayam dan tempe. Saudara, anak-anak ini menangis, gurunya menangis, penjaga asrama menangis, saudara, ibu dari panti asuhan menangis. Saudara, apa yang mereka katakan? Mereka sudah 3 hari
Saudara, mereka cuma makan 1 kali 1 hari. Pada waktu pagi ataupun pada waktu siang. Mereka cuma memakan ala kadarnya. Kadang-kadang cuma ketela, kadang-kadang cuma pisang rebus, apapun yang ada dan tumbuh di halamannya. Dan mereka sudah tidak bisa sama sekali, saudara, untuk memakan nasi. Mereka hanya makan apa saja yang ada. Saudara, sekali lagi, pada waktu mereka melihat ayam, mereka berteriak. Mereka sudah lebih dari 2 bulan tidak makan ayam. Saudara, dan mereka sangat-sangat bersuka cita sampai menangis. Sekali lagi, tahukah saudara, ribuan, puluhan ribu orang sedang mengharapkan sesuatu. Saudara, itu mungkin destiny yang kecil. Tapi syarat untuk diangkat, saudara harus lari di dalam destinimu. Saudara, dan kemudian ayatnya selanjutnya berkata dengan sangat jelas, saudara. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, maka itu pakai saudara dengan sangat jelas. Dan sesudah itu dikatakan, before the coming of the great, saudara, of the Lord. Ada hari Tuhan di mana setiap orang, saudara, dikatakan, and whoever calls. Dalam bahasa Ibraninya, saudara, ini dikatakan saudara diundang, dipilih, dan bahkan teruji. Hanya mereka yang dipilih, hanya mereka yang teruji, hanya mereka, saudara, yang berlaku sebagai pahlawan. Itulah yang akan masuk, saudara. Itulah yang akan diundang. Dan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saudara, malat. Dalam bahasa aslinya, malat artinya, saudara, dia pergi tiba-tiba tanpa bilang goodbye. Saudara, dia tiba-tiba diangkat. Dia tiba-tiba hilang. Dan sekali lagi persoalannya, apakah kita termasuk orang itu? Di dalam bahasa Indonesianya memang tidak terlalu jelas. Dikatakan barang siapa terpilih, terjemahan dari bahasa Inggris, dikatakan akan diselamatkan, dibawa pergi dengan mendadak. Saudara, sekali lagi, apakah kita siap? Apakah kita siap untuk diangkat? Tetapi kalau kita tidak menyiapkan diri, kita tidak berlaku sebagai pahlawan. Saudara, kita tidak setia dan dipilih. Kita tidak ada di dalam destiny. Saudara, kita tidak terus maju. Maka kita tahu kita harus menyiapkan yang kedua. Saudara, dan yang kedua dikatakan dengan jelas, saudara. Saya berdoa supaya saudara menyiapkan diri. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu. Dan perempuan itu dibawa lari ke padang gurun. Inilah golongan yang kedua. Golongan yang kedua, golongan yang akan lari, saudara, ke padang gurun. Saudara, di dalam Matius 10 ayat 23 dijelaskan, Yesus berkata, apabila mereka mulai menganiaya kamu, maka larilah kamu dalam satu kota ke kota lain. Karena aku berkata, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota, Anak Manusia sudah datang. Saudara, ada golongan kedua yang engkau harus lari. Saya mau berkata buat banyak orang, kalau engkau tidak bisa bersikap sebagai pahlawan, engkau tidak menyelesaikan destinimu, mulai siapkan hari ini. Mungkin saudara berkata, apa yang harus saya siapkan? Siapkanlah untuk lari dari satu kota ke kota lain. Siapkanlah engkau mengalami yang namanya bencana. Siapkan mungkin saudara hidroponik, atau siapkan kebun di mana engkau bisa makan dari kebunmu, karena mungkin engkau tidak bisa menjual dan membeli. Engkau tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ada golongan yang ketiga, adalah golongan yang akan memasuki masa aniaya. Persoalannya, apakah saudara siap? Wahyu 20 ayat 4 berkata, aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah patung itu dan tidak menerima tanda pada dahi atau tangan mereka. Apakah kita siap? Hari ini pilih di mana engkau mau berada. Hari ini pilih persiapan yang kita buat. Hari ini kita pilih, apakah anak-anak kita, keluarga kita, gereja kita akan diangkat, akan masuk masa tribulasi, atau akan masuk masa aniaya. Pilih, kita di lembah penentuan.